Walau kita belum melihat Tuhan secara fisik, tapi ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Setiap manusia itu punya keinginan. Kalian pasti punya keinginan kan? Kita semua pasti punya keinginan dan tidak sedikit dari manusia yang hidupnya itu dikontrol oleh keinginannya. Tapi hari ini kita harus mengerti keinginan macam apa yang sedang kita buru. Supaya kita tidak salah, karena pada akhirnya banyak orang binasa karena dia salah mengikuti atau mengejar keinginannya di dalam hidupnya. Yudas 1 ayat 7 berkata, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung sisaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Garis bawahi, kota Sodom sampai hari ini itu menjadi peringatan bagi semua orang. Kenapa demikian? Karena Tuhan murka, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang hanya mengejar dan melakukan percabulan, mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, dan kepuasan jiwa manusia itu tidak akan pernah bisa diisi dengan hal-hal yang terlihat oleh mata. Contoh, kekayaan. Kalau kamu berpikir kamu akan puas di hidup ini punya kekayaan, menikmati segala kemewahan, maka kamu sedang tersesat. Itu sangat-sangat menyesatkan, karena harta tidak akan pernah bisa membuat jiwa manusia itu puas. Aku mau tanya, seenak apapun makanan di depan kita, ada nggak yang bisa makan 10 piring? Kita makan sedikit aja udah merasa kenyang bukan? Kita sering lihat kan rumah tangga hancur waktu kaya. Aku pernah dengar cerita dari seorang teman kalau dulu mereka miskin dan mereka sama-sama berjuang dari nol. Setelah kaya, suaminya malah selingkuh. Kenapa seperti ini? Waktu dia belum punya apa-apa, dia berpikir kalau dia kaya, dia akan bahagia. Ternyata ketika dia kaya, ada satu titik kejenuhan bagi manusia. Waktu kamu kaya, kamu akan merasa begini. Oh, jadi orang kaya itu cuma begini-begini aja ya. Banyak orang-orang kaya yang kesepian. Mereka banyak harta, tapi jiwanya kosong. Bukan barang mewah yang bikin harga dirimu naik. Mau pakai barang apa aja, kita harus tetap pede. Kenapa? Yesus yang menjadi jati diri kita. Kita nggak akan pernah puas waktu kita berburu. Kita nggak akan pernah puas waktu kita berburu yang begitu-begitu aja. Kita malah akan diikuti iblis, dan iblis. Jangan banyak pencitraan, tapi bangun kecantikan batiniah itu yang Tuhan lihat. Bertobatlah kalau kamu kira kekayaan, brand, barang mahal itu bisa memuaskan jiwamu. Kamu itu sedang tersesat. Kekayaan tidak akan pernah bisa memuaskan orang. Karena itu banyak orang waktu miskin setia ke istrinya. Waktu kaya dia selingkuh. Kenapa?
karena dia mencari kepuasan yang tidak wajar. Ketika dia sudah mendapatkan kepuasan dan kekayaan, ternyata jadi orang kaya cuma gini aja. Jadi, apa kepuasan sesungguhnya? Orang yang paling berbahagia itu bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan. Kenapa? Hidup kita itu akan damai, sejahtera, tenang, dan ada kebenaran. Aku beberapa hari lalu pernah membaca sebuah artikel. Seorang pria di Jepang, dia menikah berkali-kali dengan wanita yang berbeda. Dia berkata, dia tidak pernah puas dengan wanita manapun. Dan akhirnya dia menetapkan pilihannya dan menikah dengan robot. Waktu dia ditanya sama media, kenapa mau menikah sama robot? Dan dia menjawab, dia sudah menikah dengan banyak wanita, tapi jiwanya tidak pernah puas. Dan dia menganggap robot itu penurut. Kamu tahu nggak? Dia nggak akan pernah menemukan kepuasan itu. Lalu ada orang berpikir, dia ketika mendapatkan jabatan, dia akan merasa puas. Lalu dia berburu dengan berbagai cara dengan menyingkirkan orang kanan kiri agar dia memperoleh jabatan. Apakah dia akan mendapatkan kepuasan? Pasti tidak. Popularitas juga tidak akan membuat kamu bahagia. Banyak orang yang menyanjung, tapi jangan percaya dengan pujian manusia itu. Mari kita cari pujian dari Tuhan. Karena manusia itu mengecewakan. Dan tidak ada yang dapat membuat kamu itu puas. Makanya dalam hubungan kita dalam bersosial, ya mengertilah kalau ada orang yang bikin kita kecewa. Jangan ikuti dunia ini. Firman Tuhan berkata, jangan berubah, jangan sama dengan dunia ini. Cari sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa sesuatu yang sifatnya fana dan harta terbatas, seks terbatas, tidak pernah menguasai jiwa atau memenuhi kebutuhan jiwamu dan kepuasan jiwamu? Kenapa? Karena jiwa ini tidak terbatas, sementara harta itu terbatas. Sekaya apapun kamu, suatu saat nanti kekayaanmu itu bisa diambil oleh Tuhan daripadamu. Dan itu hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus yang luar biasa. Orang-orang yang mengalami Tuhan, mereka tidak akan pernah puas dengan Tuhan. Mereka akan terus mengejar Tuhan. Kalau kita menaruh kepuasan jiwa kita kepada Tuhan, maka kita juga tidak akan pernah puas. Setiap hari kita akan terus mengejar Tuhan. Contoh di Alkitab, kisah Yakub. Ketika bergumul dengan seseorang yang itu adalah Tuhan, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Itu ada di Kejadian 32 ayat 26. Dengan kata lain, Tuhan, jangan engkau pergi sebelum memberkati aku. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kepuasan jiwa, dia tidak akan pernah rela melepaskan Tuhan di dalam hidupnya. Hidup di dalam kekudusan dan melakukan firman itu akan menjadi kesukaan bagi jiwanya. Tetapi orang yang menjadikan kepuasan itu sesuatu yang berbeda, kamu tidak akan mengalami Tuhan. Orang yang punya kehausan akan Tuhan akan terus berkata,
Kami tidak mampu berjalan sendiri, Tuhan. Kami butuh Engkau lebih dari hari-hari sebelumnya. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai kepuasan di hidupnya, dia akan puas dengan kehadiran Tuhan. Bahkan sekalipun kita dalam masalah dan sekalipun kita dalam tekanan yang begitu berat dengan bercucuran air mata, kamu bisa berkata, Engkau cukup bagiku Tuhan. Jangan taruh kepuasan hidupmu dalam suatu yang lain, tapi taruhlah pada Tuhan. Dan orang yang menaruh kepuasannya pada Tuhan, mereka akan mengejar Tuhan karena mereka tahu harta, jabatan, kedudukan, bahkan semua tidak akan memuaskan jiwa. Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini sebuah penekanan. Sekalipun aku berkelimpahan, sekalipun kemurahan Tuhan, sekalipun kemewahan ada padaku, tapi aku menetapkan pilihan untuk berada di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang masa hidupku, kata Daud. Yang artinya apa? Kemewahan, kemurahan Tuhan itu bukan segala-galanya. Bukan berkat Tuhan yang kita kejar, tapi perkenanan Tuhan yang kita inginkan. Dia beserta dengan kita, itu sudah cukup, kata Daud. Hanya orang-orang yang bisa mengalami kehadiran Tuhan yang paling berbahagia hari-hari ini. Betapa sedihnya kalau kamu hidup jauh dari kehadiran Tuhan. Bahkan orang-orang yang berjalan bersama hadirat Tuhan, kamu akan mengalami teguran, tuntunan, dan itulah yang terbaik bagi jiwa kita. Kenapa? Di 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu tidak melihatnya. Namun kamu bergembira dengan sukacita yang mulia yang tak terkatakan. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan secara fisik, tapi ada sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Lalu ayat yang ke-9, kenapa itu bisa terjadi? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa tujuan kita beriman? Supaya jiwa kita selamat. Jiwa manusia itu tidak terbatas, dan ketika orang menemukan Kristus, dia akan menemukan kepuasan jiwanya. Tuhan Yesus memberkati.